Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mata ajar promosi kesehatan, yaitu membahas topik komunikasi dalam kesehatan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah seluruh mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep tentang komunikasi pembelajaran dalam kesehatan. Sebelumnya saya akan review dulu tentang apa itu komunikasi, baik pengertian ataupun batasan ilmu komunikasi. Komunikasi asal kata dari communicare, bahasa Latin, yaitu memberitahukan. Ada yang mengatakan juga disebut komunis, itu juga bahasa Latin, yaitu milik bersama. Tapi sesuai dengan perkembangan dari bahasa Latin, ilmu komunikasi berkembang, yaitu menurut Hopland, Janis, dan Kelly tahun 1953 adalah proses antara individu menyampaikan baik secara verbal dalam rangka merubah perilaku audien atau individu yang lain. Ini beberapa definisi bisa dibaca. Definisi komunikasi juga itu adalah penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, ataupun perilaku, baik secara lisan maupun melalui media. Itu contoh definisi dari beberapa pakar ilmu komunikasi. Kalau lihat dari definisi tadi, bahwa tujuan komunikasi itu adalah perubahan pendapat atau pandangan. Tujuan komunikasi yang lain adalah untuk merubah sikap, attitude change, perubahan perilaku, change behavior, dan perubahan sosial. Itu tujuan dari komunikasi. Proses komunikasi. Jadi di dalam komunikasi itu ada proses antara si individu yang menyampaikan kepada orang lain yang menerima informasi atau pesan. Di situ ada proses yang tadi disampaikan dalam rangka tujuan komunikasi tadi merubah sikap, memberikan pendapat dan lain sebagainya. Itu ada antara individu yang memberikan pesan dan individu yang menerima pesan. Nah, untuk pesan itu sampai kepada antara dua individu tersebut, itu ada yang namanya proses komunikasi. Nah, komunikasi dikatakan suatu proses. Kenapa? Karena ada suatu kegiatan yang secara berlangsung, secara terus-menerus. Nah, itu adalah proses komunikasi. Maksudnya, dari proses komunikasi ini berlangsung melalui ada tahap-tahapan yang kontinuitas, terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada hentinya. Contoh, saat ini misalnya kita melakukan hubungan komunikasi melalui media sosial, yaitu dengan handphone. Nah, di situ ada pemberi pesan dan penerima pesan. Dan di situ ada keberlangsungan yang secara kontinu menyampaikan informasi, berubah-ubah dan tidak henti-hentinya informasi itu disampaikan antara kedua individu tadi. Jadi proses komunikasi itu adalah setiap langkah mulai saat menciptakan pesan atau memberikan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh penerima pesan atau komunikan, sehingga komunikan mampu memberikan respon. Jadi ada feedback, merespon. Sama halnya kita menelepon kepada seseorang, teman, lalu teman itu menerima informasi dari kita, lalu dia merespon. Itulah yang namanya proses komunikasi.
Jadi kalau kita lihat proses komunikasi adalah seperti ini. Jadi ada komunikator, ada pesan yang disampaikan kepada komunikan. Jadi ada komunikator, ada komunikan, ada pemberi pesan, ada penerima pesan. Pesan yang disampaikan itu tergantung berbagai kebutuhan yang akan disampaikan. Nah, pesan tadi akan disalurkan. Nah, penyaluran pesan ini biasanya menggunakan berbagai media. Ada yang media secara langsung, ada yang tidak langsung. Itu ada prosesnya sendiri, ada pembelajaran sendiri tentang media komunikasi. Ya. Ini penting karena untuk menguatkan informasi yang diterima kepada komunikan. Jadi media itu untuk memperkuat, menguatkan penyampaian informasi agar bisa diterima kepada komunikan. Nah, setelah diterima, itu diproses, di-feedback kembali kepada komunikator. Nah, ini yang disebut tadi proses. Nah, dalam proses komunikasi juga, ilmu komunikasi juga ada beberapa model, tapi prinsipnya sama, yaitu ada pembicara, komunikan, ada pesan, ada penerima. Ini model Aristoteles. Menurut Berlow, model komunikasi ada resource, sumber, ada pesan, ada channel, itu media, ada receiver, penerima pesan, lalu di feedback. Jadi prinsipnya sama, ada proses, ada sumbernya, pemberi pesan, ada yang menerima pesan, ada media yang diberikan pesan, dan pesan apa yang disampaikan. Nah, ini intinya prinsipnya sama. Kalau di dalam ilmu nursing, keperawatan, itu dikembangkan ada yang namanya komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi yang diberikan oleh perawat itu memberikan terapi gitu ya kepada klien ataupun kepada pasien. Ini ada perbedaan. Jadi komunikasi tidak hanya komunikasi biasa saja, tapi ada pembelajaran. Di situ bisa merubah perilaku ataupun sikap ataupun knowledge ataupun pengetahuan. Dan komunikasi itu bisa memberikan terapi. Artinya ada health promotion-nya, ada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Nah, model komunikasi terapeutik ini biasanya ada pembelajaran di keperawatan jiwa. Biasanya itu lebih dalam apa itu komunikasi terapeutik. Tapi saya sedikit akan bahas sedikit lah, memberikan gambaran, mereview apa itu komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik ini ada 4 tahapan. Ada mulai prainteraksi. Prainteraksi itu dilakukan oleh perawat sendiri. Jadi kesiapan sebelum berinteraksi dengan pasien. Sini ada pembelajaran bagi perawat ketika akan menghadapi pasien. Ya, komunikasi terhadap pasien itu harus disiapkan dulu. Ada pra dulu sebelum interaksi. Kesiapan apa? 1, kesiapan fisik, psikologis, pembelajaran kepada perawat itu sendiri. Apakah sudah siap melakukan komunikasi dengan pasien? Karena karakteristik pasien itu berbeda-beda. Ada pasien pada anak, itu juga interaksi komunikasinya beda. Sehingga di prainteraksi kita harus menyiapkan diri. Pasien lansia, pasien dengan gangguan jiwa, itu ada perbedaan-perbedaan. Sehingga tahapan prainteraksi itu tahapan menyiapkan kepada petugas ataupun perawat sebelum melakukan komunikasi langsung dengan pasien klien. Jadi disiapkan dulu kesiapannya, baik mental, ilmunya, kemampuannya. Nah, kalau sudah siap, baru melakukan fase interaksi. Interaksi dengan pasien itu tidak bisa secara langsung. Jadi kita harus mengenalkan diri, menjelaskan
tujuan, melakukan kontrak waktu, menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Itu interaksi. Pas kerja mulai Anda melakukan komunikasi, treatment apa yang akan diberikan itu dikomunikasikan. Dan terminasi itu akhir proses komunikasi secara berlangsung. Jadi setelah beres kita melakukan komunikasi itu ada akhir, jadi tidak selesai pada saat itu, tapi kita akan mengevaluasi. Di terminasi itu kita akan evaluasi. Komunikasi yang disampaikan tadi kita evaluasi. Apakah ada perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan pengetahuan, itu kita evaluasi. Nah, di situ ada langkah-langkah terminasi dan kita akan melakukan kontrak kembali dengan pasien. Itu ada di terminasi. Nah, inilah yang disebut namanya komunikasi terapeutik. Komunikasi yang memberikan terapi kepada pasien agar berubah baik sikap, psikomotor atau knowledge-nya atau pengetahuan. Nah, kalau kita lihat model lain ada yang namanya SMCR. S-nya source, M-nya message, C-nya channel atau media, R-nya itu receiver atau penerima. Nah, ini resource kita, misalnya perawat memberikan informasi pada pasien, satu harus mempunyai kemampuan skill berkomunikasi. Nah, kemampuan komunikasinya atau skill komunikasi yang tadi disampaikan dalam pembelajaran komunikasi itu penting dimiliki oleh petugas atau perawat. Kenapa? Karena ya ini harus punya kemampuan ketika kita berkomunikasi dengan pasien. Sikap kita juga di dalam menyampaikan informasi ketika berkomunikasi itu juga perlu kita perlihatkan kesiapan kita dan lain sebagainya. Pengetahuan juga bekal ilmu kita akan menyampaikan informasi kepada klien itu juga harus disiapkan sehingga bisa diterima oleh pasien dan berubah pengetahuan pasien tersebut sesuai dengan pengetahuan yang diinginkan oleh perawat ataupun petugas. Budaya penting, culture. Nah, ini kita harus menyesuaikan karakteristik orang Indonesia itu budayanya berbeda-beda sehingga perlu komunikasi yang baik. Nah, ini penting memperhatikan budaya. Message ataupun pesan yang disampaikan, apa isinya yang kita sampaikan, bentuk apa yang disampaikan, apakah informasi ataupun treatment ataupun tindakan ataupun pengobatan ataupun apa informasi atau pesan yang akan kita sampaikan. Medianya apa yang kita gunakan, channelnya. Apakah yang didengar, dilihat, disentuh atau dirasa, itu medianya. Yang baik itu media. Kalau menurut ilmu komunikasi dalam media pembelajaran itu yang bisa dilihat, yang bisa didengar, dan bisa dikerjakan. Maka itu akan terjadi perubahan secara totalitas. Itu kurang lebih 80%. Kalau medianya bisa didengarkan oleh si penerima pesan, ya, terus bisa dilihat, lalu si penerima pesan bisa mengerjakan atau pasien tersebut bisa mengerjakan, itu akan terjadi perubahan yang baik. Sehingga si receiver penerima tadi ya sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemberi pesan atau petugas kesehatan ataupun perawat. Jadi intinya komunikasi ada sumbernya, ada tempat pesan, ada pesan yang disampaikan apa, ada medianya, ada receiver siapa sasarannya, ya jelas kita pasien, bisa keluarga, masyarakat, dan itu ada proses feedback, umpan balik. Sehingga akan ada dampak ataupun akibat hasil komunikasi kedua belah pihak tadi, perawat ataupun pasien. Nah, unsur komunikasi ya ini ada yang menyebutkan 3, 4, 6 itu sah-sah saja silakan, tapi perkembangan ilmu komunikasi ya ikut berkembang. Ya ada 6 unsur, ada tadi sumber, pesan, media, sasaran, feedback, dan ada akibat. Jadi kalau saya lihat alur komunikasi dalam proses komunikasi sebetulnya
subjek yang memberikan pesan itu untuk mempengaruhi baik sikap, pengetahuan, pola berpikir yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya tidak paham jadi paham, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak mampu jadi mampu. Jadi fungsinya adalah mempengaruhi. Proses komunikasi itu seperti proses tujuannya adalah proses mempengaruhi si penerima pesan ataupun komunikan. Nah, itu di feedback ada hasil. Nah, kalau ada feedback antara kedua belah pihak, ini yang disebut dengan interaksi antara subjek dan objek atau pemberi pesan atau komunikator dengan komunikan ataupun objek yang menerima pesan. Macam komunikasi itu kalau kita ditinjau dari sudut media, itu ada komunikasi visual. Itu yang bisa dilihat. Poster, misalnya surat kabar, gambar-gambar, ataupun spanduk, dan lain sebagainya. Ada komunikasi audio, itu bisa kaset, radio. Ada komunikasi audio visual, ini bagus. Ada film, TV, itu bisa didengar dan bisa dilihat. Itu perubahannya berbeda di antara visual audio. Perubahan mempengaruhi perubahan itu lebih besar menggunakan audio dan audio visual. Dari hubungan sumber atau sasaran ada yang direct atau langsung, face to face, bisa wawancara, ceramah. Ada yang non direct atau komunikasi tidak langsung. Nah, saat ini melalui media sosial itu salah satunya atau melalui handphone, telepon, telekomunikasi itu komunikasi tidak langsung. Dari sudut umpan balik ada two-way communication atau dua arah, ada yang satu arah. Yang baik adalah dua arah. Jadi di situ ada feedback. Kalau satu arah itu hanya memberikan pesan. Ya, nanti dijawab kapan dan lain sebagainya, itu satu arah. Simbol yang digunakan bisa lisan, tulisan, isyarat. Tergantung kalau kita sebagai perawat, klien kita ada masalah sensorik, misalnya pendengaran ataupun penglihatan, itu berarti beda komunikasi yang digunakan. Suasana lingkungan ada resmi, tidak resmi. Tetap ketika kita akan komunikasi secara resmi, ya kita harus menyiapkan tadi. Ketika resource, sumber pemberi informasi itu ya harus punya kemampuan tadi, knowledge, sikap, ilmu, dan lain sebagainya. Agar kita lebih siap ketika kita melakukan komunikasi. Dalam proses komunikasi itu selalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ada 7C atau 7C. Yang pertama, credibility. Jadi credibility ini adalah kepercayaan dari sasaran terhadap pesan yang disampaikan. Ya tadi jelas bahwa si komunikator atau pemberi pesan itu agar trust oleh audien ataupun sasaran, maka harus punya kemampuan tadi, communication skill-nya, sehingga bisa dipercaya. Itu bisa meningkatkan kredibilitas. Konten, isi, ataupun pesan yang akan disampaikan, jadi isinya memberikan manfaat. Jadi kalau memberikan manfaat yang baik, itu bisa mempengaruhi baik. Ketika isinya kurang baik, bisa mempengaruhi tidak baik terhadap audien ataupun sasaran. Yang ketiga, konteks. Pesan yang disampaikan harus ada hubungannya dengan kepentingan ataupun kehidupan secara faktual atau reality. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya mudah diterima. Kalau tidak, ya tidak akan diterima. Clarity itu pesan kita pilih sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan itu
mudah dan diterima dengan jelas. Jadi jangan sampai kita memberikan pesan asal saja, tapi memilih pesan-pesan yang memang bisa diterima. Ya, misalnya kepada pasien anak, pasien dewasa, pasien lansia, itu berbeda pasti pesan yang akan kita sampaikan. Continuity and consistency. Jadi pesan yang dikomunikasikan harus sering dan terus-menerus. Yang keenam adalah channel, medianya harus sesuai dengan sasaran. Ya, kalau kita mau menyampaikan informasi dengan praktek, maka siapkan media yang digunakan untuk praktek tadi, supaya sasaran juga bisa menerima. Yang ketujuh, capability of the audience. Harus diperhitungkan kemampuan dari sasaran dalam menerima pesan. Contohnya apa? Latar belakang sasaran, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, tingkat sosial budaya. Ini jelas bisa mempengaruhi. Tadi, kalau pasien kita pendidikannya rendah, berarti kita harus memperhitungkan kemampuan tadi ketika kita akan komunikasi. Jangan disamakan. Nah, ini bisa mempengaruhi proses komunikasi. Pasien anak-anak juga akan berbeda dengan pasien dewasa. Nah, ini juga tingkat sosial budaya yang budayanya kental terhadap suatu mitos, itu juga kita akan sulit mempengaruhi kita di dalam komunikasi. Hal ini termasuk dalam capability. Penerima pesan. Penerima pesan menurut Bill and Bohlen ada 5 tahap awareness, artinya harus menyadari. Jadi bagaimana harus sikap awareness, bisa menyadari apa yang pesan disampaikan. Yang kedua, interest, mulai merasa tertarik. Ini adalah proses tahapan ketika kita seseorang yang menerima pesan tidak harus langsung menerima. Biasanya benar enggak? Itu awareness. Apa yang disampaikan. Baru tahap kedua interest. Baru dia berpikir kembali. Itu by proses. Mulai tertarik. Oh iya ya. Informasi yang disampaikan tadi menarik gitu bagi si penerima pesan ataupun pasien itu. Lalu proses evaluasi. Dia setelah tertarik, dia menilai apa konten, apa isi pesan yang disampaikan. Lalu dia menimbang-nimbang bagaimana untung ruginya. Ternyata ada baiknya, misalnya ada keuntungan. Maka itu akan dilakukan adopsi tahap 5. Adoption itu dicoba gitu ya, informasi yang tadi disampaikan. Nah, faktor yang mempengaruhi komunikasi juga ada 3. Ada core, 3 core atau 3 intinya. Itu dari manusianya, dari lingkungan, dan pesan. Kalau dari manusianya, ya jelas tadi harus sikap yang baik. Ketika kita komunikasi dengan pasien, ya tunjukkan sikap kita yang baik. Pengetahuannya kita harus mampu. Juga ketika kita komunikasi pasien, kita sebagai pasien gender laki dengan perempuan juga itu bisa mempengaruhi. Attention, ketika kita komunikasi dengan pasien, kita harus menjadi pendengar yang baik atau attention, yang mendengarkan, atau active listening namanya itu. Nanti kita bahas ya. Ada relationship, ada hubungan yang baik. Jadi kalau hubungan tidak baik, komunikasi juga akan kurang baik. Ya. Persepsi ya, yang sama. Peran dan tanggung jawab, social culture, itu mempengaruhi budaya sosial, juga mempengaruhi komunikasi. Itu manusia. Lihat dari sisi lingkungan, fisik non fisik. Lingkungan fisik misalnya suasana panas, suasana dingin, itu juga mempengaruhi komunikasi. Ya, terus pencahayaan, faktor udara, ya,
faktor cuaca itu juga mempengaruhi proses komunikasi. Lingkungan non fisik itu biasanya nilai-nilai value ya, norma, spiritual, agama juga itu masuk ke dalam non fisik. Pesan itu juga isi pesan ya, isi pesan saat ini kan banyak isi pesan atau dikenal dengan hoax ya. Itu juga mempengaruhi seseorang bisa berpendapat yang berbeda-beda. Maka isi pesan itu harus disampaikan dengan baik dan bisa diterima gitu ya. Penyampaian pesan, sampaikan pesan itu intonasi, nada, kalimatnya ya. Terus waktu penyampaian jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, jangan terlalu rendah suara atau intonasinya. Itu juga mempengaruhi. Nah, ini contoh saja. Ketika salah komunikasi, maka apa yang dikerjakan juga akan terjadi kesalahan. Jadi intinya tadi faktor yang mempengaruhi komunikasi itu hostnya, manusianya, lingkungan, dan isi pesan. Kalau itu salah, ya salah kita hasil akhirnya gitu ya. Nah, yang sering di dalam pembelajaran perawat khususnya yang awal saya sampaikan, ada yang namanya komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi yang disampaikan memberikan terapi gitu ya kepada pasien ataupun klien. Terapi di sini yaitu perubahan perilaku atau change behavior atau social change, perubahan sosial gitu ya. Tapi paling sering adalah kepada perubahan perilaku. Perilaku bisa knowledge, pengetahuan, bisa sikap, bisa tindakan atau fisikomotor. Nah, itu change behavior. Nah, komunikasi terapeutik itu mempunyai ciri khas, yaitu terjadi antara perawat dengan pasien. Jadi komunikasi terapeutik itu cirinya perawat dan pasien. Yang kedua, ada relationship yang akrab atau hubungan yang cukup akrab. Dan di dalam komunikasi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, berfokus pada pasien yang membutuhkan bantuan. Jadi ketika kita melakukan treatment, tindakan, berarti pasien itu butuh tindakan dan butuh bantuan. Maka di situ kita berkomunikasi. Nah, disitulah yang masuk ke dalam ciri komunikasi terapeutik. Perawat dengan aktif mendengarkan dan attention dan memberikan respon. Nah, itu yang disebut ciri dari komunikasi terapeutik. Jadi antara perawat dan pasien. Nah, di dalam komunikasi itu ada pesan yang berkesan. Jadi kalau kita amati, kadang kita dalam kehidupan sehari-hari ketika komunikasi kadang kita tidak memperhatikan lawan bicara. Jadi hanya menyampaikan informasi saja, tapi tidak memperhatikan secara general. Ya, misalnya bahasa verbal dan non-verbalnya. Kadang kita lupa. Misalnya kita komunikasi dengan seseorang, kita lihat non-verbalnya. Apakah dia menerima pesan atau pesan yang disampaikan tidak diterima sehingga dia marah, terlihat non-verbal wajahnya, matanya, atau ada gerakan-gerakan motorik di wajahnya yang memang
pesan yang disampaikan, isi pesan, konteksnya atau kontennya itu tidak diterima. Itu bisa terlihat. Maka ketika dalam komunikasi, biasanya komunikasi bahasa nonverbal itu cukup terlihat ya oleh kita ketika kita menyampaikan informasi. Apakah dia menerima ataupun tidak itu terlihat. Apakah dia menyampaikan juga dengan bahasa verbal, terus bahasa verbal yang disampaikan juga secara langsung, nonverbalnya juga biasanya sama gitu ya. Ketika kita menyampaikan misalnya tidak, itu ada gerakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh juga nyatakan tidak. Biasanya tangannya bergoyang, tidak misalnya. Nah itu antara verbal nonverbal itu namanya kongruen. Jadi kongruen itu bahasa verbal, bahasa tubuh ya dengan verbal itu sama. Jadi ada ketika kita di dalam komunikasi, ini termasuk pembelajaran loh ketika kita komunikasi dengan pasien. Misalnya pasien ketika kita akan berikan tindakan, contoh diet, tapi pasiennya mengatakan, malas, kelihatan dia tampak lemas, kadang tidak ada kontak mata, itu bahasa tubuh, bahasa nonverbal. Jadi ada pesan yang memang berkesan. Nah ini penting oleh petugas, oleh perawat. Ya, apalagi pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Ini ada yang disebut dengan kegawat daruratan jiwa. Itu bisa dilihat dari proses komunikasi. Ya. Misalnya begini, kalau pasien jiwa. Ada, ini contoh banyak ya kasus dari hasil riset penelitian. Ada seorang anak atau ya anak biasanya ya. Ada kasus pada anak mengatakan bahasa verbal, dia mengatakan kebetulan ibunya atau bapaknya sudah meninggal, anaknya bilang saya mau menyusul ibu ke surga. Itu hati-hati perawat itu, jangan main-main. Ketika pasien jiwa mengatakan begitu, kemungkinan dia berisiko suicide, bunuh diri, karena dia ingin ke surga ikut bersama orang tuanya yang sudah meninggal. Nah kata-kata itu yang disebut dengan komunikasi verbal ya. Nah itu juga ada pesan yang berkesan gitu ya, sehingga kita harus ada kehati-hatian, jangan dianggap sepele. Maka jadi perawat itu petugas, maka perlu attention, memperhatikan gitu ya, dan menjadi pendengar yang aktif atau active listening itu penting. Jadi memperhatikan dari bahasa tubuh pasien. Ini biasanya pasien-pasien jiwa nih yang paling sering gitu ya. Terus ada yang bahasa nonverbal. Kadang dia menulis di tembok misalnya ya. Ini pengalaman saya ketika membimbing mahasiswa di rumah sakit jiwa. Ada seorang pasien menggambar di tembok. Di tembok itu dia menulis 3 hari lagi saya akan ke surga. Nah ini jangan dianggap sepele gambar tersebut. Bisa-bisa besok atau lusa dia bunuh diri, bisa gantung diri, bisa membenturkan kepala ke tembok atau melukai dirinya dan lain sebagainya. Jadi penting ini. Jadi ilmu komunikasi ini penting dimiliki oleh seorang perawat gitu ya. Nah ini ada pesan-pesan tadi, penampilan persoalan, intonasi nada tinggi berarti pasien marah, terus pasien diem berarti dia menolak untuk berbicara. Ya, maka perlulah langkah-langkah bahasa nonverbal, ada touching, ya sentuhan. Boleh kita menyentuh tapi memperhatikan budaya dan spiritual. Kalau di dalam Islam menyentuh kan nggak boleh ya, tapi kita kadang suka kontak ketika anak jatuh nangis, tahu-tahu kita secara spontan mengusap kepalanya, jangan nangis. Nah itu touching dalam rangka mengurangi depresi
mengurangi kejenuhan, mengurangi anger, marah, itu penting sentuhan. Jadi intinya nonverbal bahasa tubuh itu kurang lebih 60% dok. Makanya kalau di kepolisian itu ada interogasi ya. Jadi dia nggak percaya apa yang dikatakan oleh si pelaku kriminal, maka dia akan dibawa ke kantor polisi. Kepolisian itu ada ahli-ahlinya. Ketika mengintegrasi itu bahasa tubuh penting gitu ya dilihat. Jadi body language, bahasa tubuh itu lebih besar daripada apa yang diucapkan. Ya. Kata-kata ataupun apa yang diucapkan. Jadi lebih besar. Jadi penting ketika di dalam pembelajaran komunikasi kepada pasien, klien, kita harus memperhatikan secara general kepada lawan bicara kita atau pasien kita. Jadi tidak hanya kata-kata yang diucapkan, ya, tetapi kita perlu memperhatikan body language atau bahasa nonverbal karena lebih besar gitu ya pengaruhnya gitu terhadap ketika kita akan melakukan komunikasi ataupun treatment ataupun tindakan. Nah, komunikasi, bagaimana perawat itu dalam komunikasi bisa memberikan terapeutik. Ini penting, pembelajaran bagi kita ketika kita melakukan upaya-upaya prevention, pencegahan, health promotion, peningkatan kesehatan, atau curative, pemberian keperawatan, dan rehabilitatif, rehabilitation, itu penting. Maka bagaimana menjadi perawat yang terapeutik, jadi memberikan efek terapi kepada pasien, ada 4, yaitu personal quality atau kualitas personal, fasilitas komunikasi, media-medianya, ya, bentuk-bentuknya, dimensi respon yang diberikan atau yang diharapkannya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat. Nah, ini menjadi perubahan dan memberikan terapeutik kepada pasien. Satu-satu. Personal quality itu penting. Biasanya ketika ini menurut Johari Window, jadi ada fase komunikasi terapeutik itu ada 4 tadi yang saya sampaikan. Ada prainteraksi, ada interaksi, ada fase kerja, ada fase terminasi yang awal tadi saya sampaikan di dalam komunikasi terapeutik. Nah, fase yang pertama adalah prainteraksi. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran diri. Siapa? Perawat. Jadi yang tadi saya sampaikan, sebelum berinteraksi, ya, atau disebut prainteraksi, maka self disclosure, kesadaran diri perawat itu harus disiapkan agar kualitas personalnya itu baik gitu ya. Dan ketika untuk meningkatkan kesadaran diri, kalau menurut Johari Window ada 4 jendela. Yang pertama, know to self and others, diketahui diri sendiri dan orang lain. Ini yang baik. Jadi ketika berkomunikasi dengan pasien mengenal diri kita, kita mengenal diri pasien. Maka akan terbentuk yang namanya trust, kepercayaan. Maka di situ akan keterbukaan. Pasien akan membuka diri tentang keluhan, ya, informasi tentang kondisi keadaan pasien kepada perawat dan bisa diterima oleh perawat, dan perawat juga menyampaikan
keterbukaan tentang tujuan komunikasinya, waktu komunikasi yang akan kita lakukan dengan pasien, ya, harapan-harapan yang diberikan perawat kepada pasien, itu penting. Itu yang namanya keterbukaan dari perawat, sehingga pasien akan membuka diri gitu ya, menyampaikan tentang apa yang dikeluhkan ataupun yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Nah, ini dalam rangka apa? Akan memudahkan menentukan plan, perencanaan, dan diagnosa. Ya, kalau pasien tidak terbuka, ya, maka akan sulit kita membuat treatment ataupun tindakan atau planning, perencanaan. Maka yang paling baik itu adalah kuadran 1. Diri kita dikenal orang lain di diri kita. Sama dalam kehidupan sehari-hari, pasti ketika kita tidak mengenal orang lain, pasti kita akan tidak terbuka, ataupun orang lain sebaliknya. Tapi kalau kita keterbukaan dua-duanya, maka akan terbentuk trust. Jendela yang kedua atau blind, buta, hanya diketahui orang lain. Diri sendiri tidak tahu gitu. Nah, ini sering. Ya, ada pasien yang mengalami hanya diketahui orang lain, tapi diri sendiri tidak mengetahui keadaan dirinya gitu ya. Ada hanya diketahui diri sendiri, orang lain tidak tahu. Ini sebaliknya. Orang lain tidak tahu, diri sendiri tahu. Nah, ini tidak terbuka. Misalnya pasien, kita bingung gitu ya, apa gitu yang kondisi keadaan pasien kalau pasiennya tidak terbuka, atau silent. Ada ya tidak diketahui diri sendiri dan tidak diketahui orang lain. Nah, ini biasanya pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Ya, diri sendiri tidak tahu, perawat juga tidak tahu, sehingga ini perlu kemampuan ilmu yang cukup luas gitu ya, ilmu komunikasi yang cukup luas. Karena pasien tidak tahu mengenal diri sendiri, orang lain juga tidak tahu tentang dirinya pasien. Maka yang baik adalah kuadran 1. Itu ada langkah-langkahnya, yaitu dengan cara komunikasi terapeutik tadi, interaksi kerja, dan lain sebagainya. Agar apa? Ya, jendela pertama ini, kalau kita gambar kedua, dilebarkan. Artinya jendela oven tadi diketahui diri sendiri dan orang lain juga mengetahui, maka dilebarkan agar jendela kedua, ketiga, keempat itu lebih kecil. Bahkan diupayakan ya hanya jendelanya hanya 1. Jadi yang kuadran 1 oven tadi diketahui diri sendiri dan diketahui oleh orang lain. Itu yang baik. Caranya gimana? Untuk melebarkan kuadran 1, enlarge kuadran 1, melebarkan, memperluas sehingga menjadi hanya 1 jendela. Yang pertama, listen to the self. Sering mendengar, introspeksi, dialog internal. Jadi kalau kita ya dalam kehidupan sehari-hari juga, ketika kita sering introspeksi kekurangan, kelebihan diri kita, terus mengetahui banyak kekurangan kita lalu kita perbaiki, maka kita itu tahu tentang diri kita sendiri, sehingga jendela tadi terbuka. Dan kita sering juga listening to and learning from other, meminta. Jadi ketika diri kita ada kekurangan, kita diskusi dengan orang lain, ya orang lain tahu kekurangan kita, orang lain memberikan masukan dan lain sebagainya, maka orang lain tahu tentang diri kita, sehingga itu yang baik, sehingga disebut namanya oven, kuadran 1. Sehingga self disclosing atau curahan hati atau keterbukaan ya dengan orang lain memberikan masukan, dan orang yang sering menerima kritik itu baik sebetulnya. Orang yang meminta dikritik kekurangan kita itu baik, sehingga
masuk kepada kuadran 1 atau Johari window jendela 1. Yang pertama tadi kita sudah bahas quality personal, kualitas individunya. Yang selanjutnya adalah dimensi respon. Nah, bagaimana ketika kita berhadapan dengan pasien atau klien, respon kita ketika kita pada saat berkomunikasi. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi jangan ada paksaan gitu ketika kita komunikasi dengan pasien. Ikhlas saja gitu ya, artinya yang penting kita nggak perlu pujian atau perlu harapan dari pasien dan lain sebagainya, kita ikhlas saja. Yang kedua, menghargai. Ketika kita bekerja sebagai perawat pasien, itu harus kita hargai karena manusia punya sifat ingin dihargai, maka kita harus menghargai. Contohnya apa? Ketika pasien berbicara, ya, kita dengarkan, itu menghargai. Yang ketiga adalah empati. Jadi empati di sini masuk kepada perasaan pasien. Ya, masuk kepada perasaan pasien untuk merubah kondisi pasien tersebut. Ya, jadi kita dengarkan, misalnya pasiennya ada kesusahan, kita dengar, pasiennya nangis, ya kita jangan ikut tertawa atau apa gitu ya, tapi kita memperlihatkan ada kesedihan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu empati. Konkret itu faktual ataupun nyata. Jadi tidak dibuat-buat ketika komunikasi dengan pasien gitu ya. Artinya fakta yang ada, kondisi yang ada kita sampaikan baik secara verbal ataupun non verbal. Yang selanjutnya adalah dimensi tindakan. Konfrontasi. Apakah boleh kita melakukan konfrontasi di dalam komunikasi? Boleh saja ketika pasien atau klien melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Boleh kita konfrontasi, tapi dengan bahasa komunikasi yang baik. Ya. Terus kesegeraan penting. Tadi saya pernah menyampaikan, misalnya pasiennya mengatakan bahwa saya ingin menyusul orang tua ke surga. Nah, itu penting, kesegeraan. Jadi kita jangan diabaikan itu. Jadi kesegeraan, ya. Jadi ketika ada pasien mengatakan begitu, cepat-cepat itu harus kita antisipasi. Yang selanjutnya adalah keterbukaan. Maka tadi jendela window kuadran 1, ya, keterbukaan, kesadaran diri kita, pasien itu bagus. Jadi penting, jangan kita menutup diri kepada pasien, baik informasi ataupun kondisi pasien dan lain sebagainya. Emosional katarsis itu curhat gitu ya, sama curhat gitu, curahan hati gitu pasien, ya kita ya harus dengarkan gitu ya, ikut. Yang selanjutnya bermain peran. Ini termasuk ke dalam dimensi tindakan. Yang semuanya ini yang disebut dengan caring, ya. Care atau caring tadi. Kita lanjutkan bahwa perawat juga harus ketika komunikasi dengan pasien itu harus mempunyai kemampuan menjadi pendengar yang baik atau yang disebut active listening.
Jadi sangat penting ini pembelajaran bagi perawat bahwa menjadi pendengar yang baik atau active listening ini penting sekali dimiliki oleh perawat gitu, kemampuan dari perawat tersebut. Nah, biasanya begini, kalau orang yang tidak menjadi pendengar yang baik, biasanya suka lupa, suka ditunda-tunda pekerjaannya atau perilakunya gitu, ataupun tindakannya. Kadang orang sukses biasanya orang yang cepat sembuh ya orang yang mendengar gitu dari orang lain gitu. Orang yang tidak sukses orang yang tidak mau mendengar gitu ya. Orang-orang yang maaf saja misalnya orang bodoh memang orang yang tidak mau mendengar nasihat orang lain ya, atau active listening tadi. Jadi pendengar yang baik. Apa itu active listening? Active listening adalah merefleksikan apa-apa yang telah dikatakan seseorang untuk memfasilitasi pemahaman kita tentang maknanya. Jadi isi dari komunikasinya tadi, penentuan masalah utama dan problem solving secara bersama, pemecahan masalah secara bersama. Kenapa kita harus active listening? Ya ini, pertama, semua orang atau manusia itu ingin diperhatikan. Jadi ketika kita berkomunikasi, ya kita selalu ingin diperhatikan kan. Kadang ada orang berbicara, yang lain tidak memperhatikan, sehingga biasanya akan mempengaruhi komunikasi yang kurang baik. Karena sifat manusia ingin diperhatikan. Ketika berkomunikasi, isi komunikasinya juga ingin dipahami. Ketika komunikasi informasinya juga ingin dipuaskan. Ya. Jangan sampai ketika disampaikan informasi kita tidak puas, itu akan mempengaruhi. Terus yang keempat, ya setiap orang manusia itu ingin dihargai. Terus bahwa setiap orang itu merasa penting. Jadi kalau pasien menyampaikan informasi itu kita harus anggap penting karena itu menjadikan data. Ya, baik data subjektif ataupun objektif, dan ini mempengaruhi diagnosa atau penentuan diagnosa. Setiap orang ingin nyaman, setiap orang ingin tidak ingin disalahkan. Ya, ini penting ketika komunikasi, walaupun dia salah, ya komunikasikan ya yang baik. Misalnya begini, si pasien ketika disuruh melakukan tindakan dia salah, ya kita jangan menyampaikan salah, kita sampaikan ini udah baik tapi tolong diperbaiki. Nah itu lebih enak gitu ya, karena tadi sifat manusia tidak ingin disalahkan. Itu ada 7 sifat dari semua orang ataupun manusia. Nah, tahap active listening membuka diri, self disclosure. Membuka diri ini bagaimana klien bisa membuka diri dan mengekspresikan perasaannya. Maka teknik yang digunakan adalah pertanyaan terbuka atau refleksi atau klarifikasi. Open-ended question, pertanyaan terbuka. Misalnya begini, ini contoh aja aplikasi ke pasien. Jadi kalau pertanyaan tertutup itu tidak membuka diri, contohnya begini, apa kabarnya? Anda menanyakan kabar ketika pasien ada di rumah sakit. Udah jelas kalau di rumah sakit itu kondisi sakit. Tapi ditanya bagaimana perasaan hari ini, bagaimana tadi setelah diberikan tindakan. Nah ini adalah membuka diri, self disclosure atau pertanyaan terbuka.
coba jelaskan kembali tadi apa yang sudah dilakukan, coba apa yang tadi dirasakan. Nah, ini membuka diri, ya. Jadi ini penting, sehingga kita bisa mendengarkan apa yang dikeluhkan pasien. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Petugas perawat dapat mendapatkan gambaran detail dari permasalahan yang dialami klien. Ya tadi, klarifikasi, eksplorasi, ya, itu tekniknya. Coba Ibu ulangi misalnya tadi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu ketika setelah diberikan obat, gimana, ada perasaan, ada perubahan atau apa, itu supaya dia mengeksplorasi. Kalau klarifikasi ya contoh tadi, Ibu udah makan tadi sesuai diet, kita tanya, makannya sudah habis? Oh belum. Alasan tidak habis apa Bu? Nah, itu akan klarifikasi. Jangan menggunakan kata-kata why, kenapa gitu ya. Tapi jelaskan, coba berikan alasan Ibu. Nah, itu klarifikasi. Jadi kalau kenapa, pertanyaannya biasanya dijawab, gak apa-apa, tidak ada apa-apa. Nah, itu bukan pertanyaan klarifikasi ataupun eksplorasi. Tapi kita tanya, apa yang membuat Ibu makan tidak habis? Apakah Ibu ada memikirkan sesuatu? Nah, itu klarifikasi sambil eksplorasi. Ya. Jadi penting, jadi tidak sembarangan ketika Anda berkomunikasi. Nah, di situ kita akan memberikan solusi. Ya. Maaf, di situ kita akan melihat kesiapan pasien dan kita akan menjadi pendengar gitu. Coba Ibu sampaikan apa yang membuat Ibu tidak makan habis. Nah, itu seolah-olah kita akan siap menjadi pendengar yang baik gitu ya terhadap keluhan yang tadi. Yang selanjutnya, menentukan tujuan. Setelah kita mendapatkan informasi dengan keterbukaan dan lain sebagainya, maka kita akan membuat goal settingnya, menentukan tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama antara perawat dengan pasien, karena dua-duanya saling keterbukaan. Maka tadi konsep personal quality yang menurut Johari Window itu keterbukaan penting. Karena apa? Untuk menentukan goal setting, tujuan secara bersama dalam mengatasi masalah pasien tadi. Sehingga apa? Petugas kenapa bersama? Karena seolah-olah tadi dimensi respon, dimensi tindakan, ingin masuk ke dalamnya dan ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami klien. Juga kita ingin menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan klien gitu ya. Nah, ini listening itu penting. Selanjutnya, tujuan goal setting sudah dilakukan, lalu kita evaluasi ya bersama pasien. Kita tanya kembali ya, setelah kita buat goal setting, tujuan, kita langsung treatment, kita langsung implementasikan, aplikasikan, kita evaluasi apakah sesuai nggak dengan tujuan yang diharapkan kita. Kalau tidak, kita feedback kembali, kita repetition, kita ulangi kembali ya sesuai goals bersama. Tadi mendengar secara aktif agar menghadirkan diri kita secara psikologis terhadap pasien. Itu ya mendengar aktif tadi. Ya. Gerakan tubuh, mimik wajah, itu aktivitas fisik. Ketika hadir di depan pasien, itu kita harus menunjukkan tadi menjadi pendengar yang aktif. Ya, dimensi respon, ikhlas, terus kesiapan kita
dan lain sebagainya, kontak mata, posisi tubuh, vokalisasi itu bahasa, tekanan, suara, nada ketika kita melakukan komunikasi dengan pasien. Nah, teknik active listening, pendengar yang baik itu bukan mengkritik, tapi bagaimana menekankan kepada pemahaman klien. Kalau mengkritik, ya ini agak sulit, nggak boleh pasien dikritik. Jadi kita hanya menekankan kepada pemahaman pasien. Misalnya kalau mengkritik, misalnya pakaian pasien dikritik, gerak-gerik bahasa pasien dikritik, jangan itu. Ya, karena itu budaya, kita harus menghargai gitu ya ketika kita berkomunikasi. Maka tadi awal resource, sumber, komunikator harus memperhatikan sosial budaya. Ini penting. Jadi kalau kita memperhatikan, kita budaya mengkritik itu tidak ada gitu ya. Jadi kita menekankan kepada pemahaman kondisi pasien. Yang kedua, mengendalikan emosi. Ketika kita jadi pendengar active listening, pendengar yang baik, jangan dipengaruhi oleh keadaan klien. Misalnya kliennya sulit, susah, kita emosi, jangan. Ya, nah ini bisa mempengaruhi hambatan komunikasi. Yang selanjutnya, kontak mata yang baik. Saya katakan kontak mata menunjukkan kesiapan kita untuk berkomunikasi. Jadi ketika ada kontak mata, siap berkomunikasi. Contoh begini, bayangkan ketika ada komunikasi, lawan bicara kita, matanya kemana-mana. Nah ini juga akan mempengaruhi kepada tadi sifat 7 sifat manusia. Kan kita ingin dihargai, ingin dipuaskan, ingin dipahami isi pembicaraan dan sebagainya. Ketika kontak mata tidak terjadi, yaitu akan menimbulkan hambatan komunikasi. Jadi ketika komunikasi dengan pasien, pandang matanya. Ya, jadi pandang mata ya jangan pandang biasa aja, relax gitu ya. Untuk menunjukkan siap berkomunikasi. Posisi sejajar, jangan kita di atas. Ketika pasien tertidur, jangan kita berdiri, tapi kita duduk ya agar terlihat sejajar. Ketika pasien duduk, kita duduk juga, jangan berdiri gitu ya, agar menunjukkan kesiapan kita berkomunikasi. Ciptakan berusaha seperti di rumah. Ya. Ciptakan rasa familiar, kekeluargaan. Bisa membutuhkan touching, sentuhan, silakan. Ya, asal memperhatikan budaya, memperhatikan keagamaan karena masing-masing orang agak berbeda. Yang selanjutnya, menangkap ide pokok pembicaraan. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita ide pokok pembicaraan dengan pasien itu apa? Karena kita butuh data, baik data objektif maupun data subjektif untuk penentuan diagnosa atau penentuan tindakan. Jadi sikap kita relax ketika kita berbicara, mempertahankan rasa familiar, kekeluargaan, itu biasanya akan menangkap ide-ide pokok isi pembicaraan. Jadi intinya tujuan pendengar yang baik, active listening itu tadi yang saya sampaikan, menyenangkan hati klien. Caranya gimana? Memandang wajahnya, menganggukkan kepala sesuai dengan isi pembicaraan, mengetahui atau mengerti pembicaraan orang lain. Jadi reaksi umpan balik itu kita feedback itu dalam rangka untuk mengetahui dan mengerti pembicaraan orang lain. Memberikan rasa puas pada klien, misalnya persilakan duduk, terus apa yang dirasakan pasien, itu contoh-contoh tujuan pendengar yang baik untuk memberikan rasa puas. Memberikan rasa aman, kita duduk di dekatnya sesuai dengan jarak. Ya, kalau pasien jiwa ya jangan terlalu dekat karena takut satu kepal tangan lah atau 1 meter lah. Tunjukkan wajah yang menerima.
trust, itu keterbukaan, akrab, familiar. Jadi menghargai pembicaraan, ya kita dengarkan, dekati. Kalau suaranya kecil, kita mendekati gitu. Kalau pasiennya pendengarannya kurang, ya kita sampaikan, mendekati daun telinga pasien. Itulah gambaran active listening ya perawat ketika menjadi pendengar yang itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi tidak mudah ketika kita berkomunikasi dengan pasien. Artinya kita juga jangan takut karena core-nya perawat itu adalah komunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Adalah komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi perawat itu komunikasi yang terapeutik, artinya perawat memberikan komunikasi tapi menjadikan terapi kepada pasien. Nah, untuk menjadi seorang terapis ataupun konselor, nah ini tidak mudah. Artinya kita harus banyak belajar, berlatih, ya, seperti tetesan air. Itu bisa menghancurkan batu yang keras, walaupun hanya setetes, tapi kita berlatih yang terus-menerus, itu akan membiasakan diri kepada pasien untuk melakukan komunikasi terapeutik. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sampaikan bisa dipahami. Kalau ada kekurangan bisa disampaikan atau bisa ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.